Mantri Santo menuju Sidoarjo untuk mengusut tuntas kasus anak. Alhamdulillah Mantri Santo sudah sampai dinas sosial Sidoarjo. Untuk koordinasi terkait kasus viral seorang anak yang disiram air panas. Ini tuh Pak, kan dia tinggal sama Kontrak. kakaknya kan Pak, kontrak lawyer Pak, jadi Ya, daftar sekolah tadi. jadinya daftar sekarang atau tahun depan? Sudah tak daftar tadi kemarin tadi pagi. Oh. Kan bulan 6 baru sekolah kan, tak rasa sembuh, rambutnya mulai tumbuh sedikit. Iya. Awalnya kan pikir Lama sembuhnya. ini bukan minder dia sama temannya. Terus tadi Tapi tadi aja perkembangannya Bagus. bagus. Heeh. Tak sekolahin aja sekalian, Iya, kan mending anaknya gitu aktif aja. ya. Betul. Mending gitu aja Biar nggak daripada jenuh gitu loh, Pak. Iya. Bagian di meja enggak muat. Bulan 6 baru masuk. Jadi sekalian apa-apa. Bulan 6 7. Sampai dia. Nyakitnya. Iya. 1 tahun dan Kenapa? 2 bulan ini. adiknya itu Pak seumuran sama anak saya dan tanggal lahirnya pun persis. Persis. Nggak boleh iri. Nggak lah, mari mendengarkan apa gitu. Kayak anak lawan. Nanyain mamanya nggak Pak? Enggak, kemarin tak coba ngobrol sama dia waktu tidur. Terus? Saya enggak katanya. Nggak kangen, nggak nyariin. Ini kangen, takut. Masih takut sama mama? Iya. Saya bilangnya enggak usah takut, kata papa. Ya, mau pukul. Ya. Hah? Baju. Iya. Om, saya dulu. Iya. Oh, iya Pak, nanti saya minta foto yang tadi ya. Oh iya. Pak Delvi ya? Iya. Nah, saya Pak Susanto dari Margo Laras, itu unit pelaksana dari Kementerian Sosial, panjang tangani Kementerian Sosial yang berada di Pati. Terus sama partner saya Mas Sony dalam hal ini membantu meringankan dari bagaimana penanganan untuk Chelsea ya? Iya, Chelsea. Mudah-mudahan bantuan ini bisa memperingan dari apa yang sudah menimpa Dek Chelsea dan kedepannya pulih, bisa untuk wirawiri, untuk beli susu dan juga operasional lainnya, seperti itu Pak. Nah, kalau misalnya ada surat kontrol para rekam medisnya yang pada waktu dari rumah sakit, boleh saya foto Pak untuk bukti. Oh iya. Sorry men. Foto sama Mbak.
kakak. Kakak sendiri apa bapak? Bapak. Ah, ini wortel lah. Ada wortel. Iya. Ada wortel, ada stroberi, ya. Wortel gede namanya. Wah, dimakan nggak habis itu. Yeay, mami juga ya. Yeay. Yafi. Tanggal 1 Februari ya. Iya. Sebelum tanggal 1 Februari itu saya itu dengar bahwa dari media sosial bahwa ada anak disiram air oleh ibunya. Nah saat itu infonya bahwa ada di Delta Surya. Nah, saat itu memang saya terjumpa sama UPT di BPA gitu kan. Karena saya juga info dari UPT di BPA. Akhirnya pada saat itu saya ke Delta Surya sama UPTD. Kita pun tidak bisa menyentuh apa-apa karena dalam hal menyentuh itu ini anak ini kok sama ibunya. Terus kita itu kan nyuruh UPTD, coba sih di mana sih bapaknya, tanya-tanya tetangganya biar nanti bapaknya itu laporan. Namun dari situ tuh tidak menemukan bapaknya, tidak menemukan identitas bapaknya. Akhirnya besok paginya Pak, saya tuh seharian itu juga di kantor tuh menunggu gitu kan, menunggu kok gak ada laporan. Kita mau nyuruh laporan saya salahkan Pak ya, karena di situ itu ibunya mengantarkan ke rumah sakit itu dan ibunya bungkam, pembantunya juga bungkam. Jadi kita hanya mengawasi dari jauhan gitu. Akhirnya besok paginya itu saya mendapatkan info dari SPKT bahwa ini ada bapaknya yang kemarin disiram air itu mau laporan. Gitu. Akhirnya saya langsung ke kantor menemui bapaknya waktu di SPKT itu. Akhirnya terbit laporan. Setelah terbit laporan kita minta petunjuk sama pimpinan gitu bahwa ini anaknya emang dalam kondisi emang melempuh karena tahunnya kemarin itu. Akhirnya sama pimpinan kita melengkapi surat, akhirnya kita untuk mengamankan orang tersebut gitu kan. Dalam hari itu juga tanggal 1 itu. Kemudian kita lakukan penyelidikan bla 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 semuanya. Dan akhirnya dari hasil penyelidikan kita gelarkan bahwa bisa ditingkatkan ke penyidikan, kemudian bisa dilakukan penahanan di malam itu juga gitu. Seperti itu. Dan kita lakukan penahanan Pak terhadap si ibunya. Dan emang berkas ini rencana sudah mau saya kirim ke kejaksaan, sudah mau tahap 1 gitu Pak. Gitu. Karena kemarin itu juga kita menunggu anak ini dalam kondisi sembuh baru kita lakukan BAP, kita pemeriksaan. Menunggu pulih ya? Ya, gitu kemarin itu yang kita terjun sama Mbak Berliana dengan UPTD dan sudah didampingi dengan psikolognya UPTD juga gitu. Emang anak itu pada saat saya lihat kondisinya dia itu emang belum bisa Pak untuk diajak ngomong waktu di Delta Surya. Ya kan katanya info ya. Pada saat di Delta Surya itu akhirnya saya mendapatkan info dari bapaknya bahwa dia dirujuk ke RSUD gitu. Di RSUD karena di Delta Surya sudah dilakukan operasi katanya. Akhirnya dirujuk ke RSUD dilakukan operasi lagi. Ya, 3 kali katanya infonya. Kemudian itu si korban pulang, baru saya mendapatkan info bahwa korban sudah pulang, baru saya melangkah untuk melakukan wawancara terhadap si korban tersebut. Bahwa dia benar, dia dilakukan disiram oleh ibunya gitu. Untuk tetangga yang mendengar juga sudah saya mintain keterangan, karena kebetulan itu kan dia itu kan kontrak ya Pak ya di Perumtas gitu.
Jadi dia itu sama suaminya itu emang pisahnya itu bulan Agustus. Dia pisah itu karena ya itu tadi infonya yo sering cekcok lah gitu. Akhirnya bapaknya kan nggak mau rame gitu kan. Ada si bapaknya pulang ke saudaranya, si istrinya di situ sama pembantunya sama anak. Dari pembantunya juga melihat secara langsung bahwa dia dilakukan disiram itu, dan tetangganya juga dengar dari mulai jam sebelum subuh ya 3:30 itu udah dengar anak itu menangis. Untuk si korban juga udah pendampingan psikolog sebelum kemarin itu kan kita Mbak Ber juga itu pendampingan kita lakukan wawancara juga didampingi Mbak Berna, terus sudah ada pendampingan dari psikolognya UPD DPPA. Gitu. Dari Bu Era. Tadi juga dari Bu Yanti. Iya, seperti itu. Ya kami harapannya tetap dikawal kasus ini Bu sampai biar mendapatkan apa ya hukuman sesuai dengan yang diterapkan. Ya, kalau untuk masalah anaknya kan tadi sudah ada nitip sama Bu Yanti juga untuk tetap ada evaluasi pendampingan karena dia tidak trauma di kemudian harinya. Iya, seperti itu emang kemarin malah saya dapat info bahwa kan Ibu Kajari sama stafnya itu membesuk infonya kemarin gitu. Gitu kemarin itu enggak pas hari apa itu saya kan habis pulang dari sana berapa hari gitu loh. Waktu itu yang Kamis. Ya itu hari Sabtu katanya mau berkunjung kemarin itu yang kita Kamis kan ya, terus dari Sabtu katanya kemarin saya ditelepon dari stafnya, akhirnya kan saya izin dengan pimpinan untuk memberikan alamat sama nomor telepon karena saya dapat teleponnya dari kejaksaan, katanya Ibu Kajari sama Ibu kasih-kasihnya mau besok seperti itu. Ya Maluku itu kemarin, tapi kita belum tanya lagi gitu karena kemarin itu kan kita ditelepon akhirnya kita izin sama pimpinan untuk memberikan alamat tersebut. Ya, nanti bahan dari apa yang sudah dilakukan oleh pihak PPA Polres kan kita juga akan tuangkan dalam bentuk narasi laporan agar nanti ada tanggapan apa, mohon arahan nanti dari Pak Menteri seperti apa yang kita nunggu lebih lanjut. Jadi mohon izin Bapak ya, kemarin itu kan sebelum kita lakukan rilis mohon izin kan daripada nanti aku pasti kan kok nggak diinfo nggak diapa emang saya izin dulu kemarin itu sama Bapak Direktur, Direktorat Anak, Pak Agung gitu. Emang saya memberikan info awal Pak, bahwa saya ada perkara ini Pak, mau izin hari ini saya rilis. Nanti biar nggak kaget setelah dirilis kan baru dengar gitu kan. Jadi dan tidak dikira kok belum tindakan apa-apa. Ya gitu, kita juga tahu lah. Akhirnya kata Pak Agusnya bilang, Pak Agusnya bilang bahwa nanti tak sampaikan ke Margo Larasnya seperti itu. Akhirnya dan pun saya sorenya itu telepon sama Pak Wahyu Pak mohon izin apa Bapak sudah dengar info bahwa selesai dirilis. Emang saya sampaikan Pak mohon izin apa Bapak sudah mendapatkan info bahwa ini ada anak yang disiram air panas oleh ibunya. Akhirnya Pak Wahyunya bilang belum dapat info. Akhirnya 2 hari kemarin itu dia bilang ini loh Bu udah masuk di laporan saya, itu yang kemarin saya bilang ke Bapak, saya bilang gitu. Akhirnya kita langsung hubungi Mbak Ber karena saya langsung hubungi kenapa anak ini kan sudah pulang dan bisa diajak ngomong gitu Pak. Kalau kemarin memang saya nggak hubungi ke Mbak Ber karena saya belum melakukan pemeriksaan terhadap korban, baru melakukan pemeriksaan terhadap ibunya dan saksi-saksi karena kondisi anak ini masih di rumah sakit. Dan kita pun juga waktu di RSUD, kita PPA pun sama UPTD nggak berani besok. Kenapa? Karena di situ katanya nanti kalau sering dibesuk virusnya itu loh Pak, apanya itu. Nah, akhirnya saya hanya sekali waktu di Delta Surya. Emang waktu itu juga besoknya dibesuk sama Ibu Bu Bandi, waktu itu juga dari dinas P3AKB sama kepala PTD-nya sebelum dirujuk kemarin itu ya.